Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah, sejumlah pertanyaan yang akan kita tinjau, yang akan kita bedah dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa boleh sesudah sholat kita membaca doa-doa dengan membaca buku doa? Dan apakah boleh zikir perempuan posisi kakinya bersila? Karena ada masalah di kaki kalau lama duduk dilipat. Ya, pertama, kalau doa ba'da sholat itu bebas, ya. Mau Anda berdoa sendiri dari doa-doa yang Anda hafal, atau Anda berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, terserah. Atau Anda membuka buku doa, ya. Anda misalnya punya buku Mukjizat Doa dan Zikir yang saya tulis, itu kan suka dibahas oleh saya itu. Anda baca begitu ya, halaman demi halaman, atau Anda pilih doa-doa yang paling relevan dengan kebutuhan Anda. Itu Anda lakukan di luar sholat, nggak masalah, boleh. Dan perlu diketahui, di antara waktu yang terbaik, di antara waktu yang mustajab dalam berdoa adalah fi duburis sholawatil maktubah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Ya Rasulullah, doa yang paling afdol, yang paling berpeluang dikabulkan itu kapan? Nabi menyebut salah satunya fi duburis sholawatil maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Jadi biasakan kalau kita sudah zikir, baca astagfirullah, Allahumma antas salam, kemudian la ilaha subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Udah tamat paket yang itu, Anda baca, Anda panjatkan doa yang Anda butuhkan. Bisa pakai bahasa Anda, bahasa Indonesia, atau dengan hafalan-hafalan yang ada di pikiran Anda, doa-doa yang Anda hafal, atau Anda ambil buku doa, Anda baca. Silahkan, ya, boleh. Nah, terus bagaimana kalau berdoanya posisi kaki bersila? Sebenarnya dalam berdoa itu tidak ada ketentuan duduk, harus seperti duduknya perempuan, ya. Kata orang Sunda mah emok, duduk emok, ya kan gitu. Atau bersila seperti duduknya laki-laki, terserah, silahkan. Karena begitu selesai salam, Anda boleh duduk dengan cara apapun. Dengan duduk di kursi, bisa. Misalnya sholat nih, begitu salam, Anda tuh nggak kuat duduk di lantai, langsung Anda pindah ke kursi saat wirid dan zikir serta doa. Boleh, boleh. Atau kakinya bersila. Ibu-ibu habis selesai sholat, kakinya bersila. Apalagi Anda bilang karena kakinya sakit kalau di posisi seperti duduknya perempuan. Kalau sudah di luar sholat, itu tidak ada aturan cara duduk, ya. Mau laki atau mau perempuan, silahkan dengan cara yang paling nyaman, gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apa benar anak yang tidak berbakti kepada orang tua, terutama ibunya, tidak akan diterima sholat, puasa, dan hajinya? Berbakti yang seperti apa yang dimaksud? Jika kata-kata tersebut terlanjur diucapkan oleh ibu, berarti telah mendoakan anaknya celaka dan masuk neraka. Begini ya, kalau kita ini disuruh berbuat baik kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Kami wajibkan kepada anak untuk berbuat baik kepada ayah bundanya, ibu bapak. Biwalidayhi hamalathu ummuhu, ibunya hamil. Nah, jadi kalau ayat Al-Quran bicara tentang bakti sama orang tua, selalu ayah ibu. Di surat Luqman, di surat Al-Ahqaf, ya. Pokoknya ayat-ayat yang berbicara tentang bakti sama orang tua selalu dua-duanya. Ya, selalu dua-duanya. Tapi memang setelah Allah menyuruh kita berbakti kepada ayah bunda, biasanya disebut suatu peristiwa yang harus kita ingat bahwa ibu kita pernah mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil dalam keadaan lemah, bertambah lemah, bertambah lemah. Belum lagi wa fisaluhu fi amain, menyusuinya. Jadi ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, hamil dan menyusui. Makanya berbakti kepada ibu punya kredit poin lebih, gitu. Apa benar kalau anak itu tidak berbakti kepada ibunya, seluruh amalnya tertolak? Kalau ada anak tidak berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya, ya, maka itu kategori dosa besar. Tidak berbakti, ya, gitu. Durhaka, gitu. Kategori dosa besar. Tapi boleh jadi bukan durhaka, tapi berbeda pemikiran. Nah, itu mah tidak disebut durhaka. Jadi kalau anak dan orang tua berbeda pemikiran, ya, nah sampai hubungannya kurang baik, itu tidak disebut sebagai dosa besar. Karena ada penyebabnya, yaitu cara pandang yang berbeda. Dan dosa besar itu kalau posisi orang tua benar, tapi anak memberontak dengan nasihat orang tua, nah itu dosa besar. Kalau orang tuanya salah, ya bukan dosa besar, orang tuanya salah, gitu, ya. Jadi ada saat, jadi tidak semua ketika anak berbeda paham, memberontak, tanda petik memberontak pada orang tua itu semuanya dosa besar. Bergantung kepada kasusnya. Kalau orang tua nyuruh yang benar, ya, yang benar. Sok, kamu teh sholat. Si anak memberontak, ngelawan, dosa besar. Sok, kamu teh belajar yang benar. Karena satu-satunya yang jadi bekal masa depan kamu teh ilmu. Orang tuanya, ibunya cerewet, ngasih tahu ke anaknya, ayo belajar. Anaknya berontak. Nah, itu dosa besar. Ya. Jadi ketika orang tua nyuruh yang benar, tetapi si anak tidak menghiraukan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, itu dosa besar. Tapi kalau orang tua kita salah, lalu kita menolak, itu mah bukan dosa besar. Justru kita harus menolak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Bila orang tuamu salah satu atau keduanya menyuruhmu kepada kedurhakaan, jangan taat. Nah, gitu. Ada ibu yang bilang sama anaknya, pokoknya kamu nggak boleh ketemu bapak kamu, ya. Nah, gitu.
Pokoknya kalau kamu ketemu bapak kamu, mamah marah, mamah nggak ridho. Coba, kalau ada seorang ibu seperti itu, menurut Anda benar nggak tuh? Si ibu tuh benar nggak? Jadi suami istri bercerai, ya. Si istri itu, si ibu itu ngomong sama anaknya, pokoknya anak mamah tidak boleh ada yang ketemu sama bapak. Bapak kamu tuh bla 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 bla, disebut kejelek. Pokoknya nggak boleh ketemu. Nah, diam-diam anak itu suka ketemu dengan bapaknya. Dosa besar nggak? Ya bukan dosa besar, si ibu salah. Masa melarang anak bertemu dengan bapaknya? Ya dia punya pengalaman buruk dengan suaminya, itu mah pengalaman dia. Jangan kemudian ditularkan dendam itu kepada anak. Nah, ini sering terjadi begitu. Maka si anak membantah, tidak taat, ya, kepada orang tuanya, pada ibunya, kan nggak dosa itu. Dan ibu salah. Nah, gitu, ya. Ada ibu yang pokoknya nggak boleh kamu datang ke nenek kamu, ya. Nggak boleh, mama nggak suka tuh. Maksudnya ke ibu mertua dia. Si ibu ngelarang anak-anaknya untuk datang ke neneknya. Walaupun cuma sebentar, walaupun silaturahmi gitulah, ya. Menurut Anda, kalau si anak itu melanggar, aku mau silaturahmi sama kakek sama nenek, biarin si mamah marah juga. Pertanyaannya, durhaka nggak itu anak? Ya nggak durhaka tuh. Ya, jadi teman-teman, tidak semua, ya, pembangkangan anak kepada orang tua itu sebagai sebuah kedurhakaan. Jadi jelas kalau orang tua nyuruh yang benar, kita membantah, membangkang, tak durhaka. Ada anak yang cerita sama saya, Pak, saya nikah tanpa sepengetahuan, tanpa seizin orang tua saya. Kenapa? Habis calon istri saya kan bukan orang Sunda. Jadi ada anak muda cerita sama saya. Calon istri saya kan bukan orang Sunda. Ibu saya kekeh, saya kudu dengan orang Sunda. Tapi dah saya jatuh cintanya tidak sama orang Sunda, Pak. Gitu. Saya jatuh cintanya sama orang Batak. Tapi dah dia Muslim, Pak. Gitu. Saya udah pacaran 8 tahun. Ibu saya enggak setuju juga. Saya nggak mau, Pak, numpuk dosa. Ya udah saya nikah tanpa restu orang tua. Dosa saya nggak? Saya bilang, enggak dosa. Karena orang tuamu yang salah. Menahan, tidak boleh kamu nikah dengan si fulan, tapi alasannya nggak jelas. Sampai saya mah hampir tidak diaku anak, Pak. Gitu. Saya bilang, nggak apa-apa, ada orang tuamu yang salah. Jadi, dengar ya teman-teman. Kita harus bakti sama orang tua. Tapi orang tua yang mana? Yang benar. Ya. Contoh kasus anak muda tadi, dia akhirnya nikah tanpa restu orang tuanya. Karena masalahnya dia nggak mau gitu berbuat dosa terus. 8 tahun loh, Pak, saya pacaran. Saya nunggu ibu bapak saya luluh gitu kan. Apa jawabnya? Enggak, pokoknya mah menjeng orang Batak, mamah mah nggak mau punya mantu orang Batak. Mamah dia muslimah, nggak mau mamah mah. Sok, pokoknya mah sampai kamu ketemu ya yang orang Sunda. Pak, akhirnya mah saya nikah tanpa restu orang tua. Dosa nggak ya? Nggak dosa, tidak dosa. Karena ibumu salah. Nah, jadi kalau Anda bertanya, benar nggak anak yang durhaka sama orang tua itu tidak akan diterima sholat, haji, dan lainnya? Ya tergantung benar nggak dia durhaka. Ataukah sebenarnya beda pemahaman, beda pemikiran gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apa yang dimaksud dengan rebo wakasan dan apakah ada sholat sunnah 4 rakaat? Dan adakah doa-doa khusus tentang doa sholat rebo wakasan? Tidak ada dalil
yang menjelaskan tentang rebo wakasan. Tidak ada. Dari judulnya aja wakasan. Nah, itu. Jadi itu mah ritual kejawen yang diadopsi lalu dimasukkan nilai Islam. Jadi itu merupakan percampuran. Kan sholat nama konsepsi Islam. Sholat itu konsep Islam. Ya nggak sih? Sholat konsep Islam. Doa konsep Islam. Baca Quran ritual Islam. Ya, sholat, baca Quran, itu kan ritual Islam. Lalu ada sebelum Islam datang itu suatu tradisi, misalnya menolak bala, ya, maka disebut aja sholat rebo wakasan. Nah ini tentu tidak ada dalilnya, ya. Saudara-saudara sekalian, saya menulis buku Sudah Benarkah Sholatku dengan revisi yang banyak sekali revisinya. Salah satunya di buku itu yang tadinya tipis, sekarang halamannya menjadi 480 halaman. Jadi tadinya 200, udah gitu juga bukunya dalam bentuk yang agak kecil, sekarang dalam bentuk yang besar, setebal 480 halaman. Saya masukkan tentang macam-macam sholat sunnah yang dicontohkan Nabi dan sholat sunnah yang tidak dicontohkan Nabi. Nah, Anda bisa baca buku itu, ya. Di situ tidak ada namanya sholat rebo wakasan. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Saya mengatakan begitu tentu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang melakukan. Tapi Anda yang suka melakukan, coba evaluasi lagi. Cari dalil-dalilnya. Apa benar tuh ada yang namanya doa atau sholat rebo wakasan. Coba Anda lihat aja, ya. Dari nama saja itu kelihatan kejawennya. Rebo wakasan. Perhatikan, ya. Nggak ada di situ kan. Bahasa-bahasa Quran dan sunnahnya nggak ada. Itu mah asli kejawen banget, rebo wakasan. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa benar kalau sholat rawatib tertinggal bisa diqodho? Ya, apa benar? Oke, begini ceritanya teman-teman semuanya. Ada sahabat yang selesai sholat subuh, dia sholat 2 rakaat. Ini dalam hadis sahih, ya. Jadi selesai sholat subuh, dia sholat 2 rakaat. Kita kan tahu, la sholata ba'da subh. Tidak ada sholat sunnah setelah subuh kan. Tapi sahabat itu selesai sholat subuh, sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, kamu sholat apa itu? Ya Rasulullah, saya terbiasa qobla. Qobla. Tadi pas saya masuk ke masjid, sudah iqamah. Jadi saya ikut sholat subuh. Yang tadi itu adalah sholat qobla yang biasa saya lakukan. Tapi Nabi tidak menegurnya. Tidak mengatakan, nanti nggak boleh begitu ya. Nabi membiarkannya. Nah ini isyarat bagi orang-orang yang sudah terbiasa rutin gitu ya. Nah, bisa saja melakukan hal itu. Tapi disebutnya bukan sholat qodho sunnah, bukan. Tidak disebut sholat qodho gitu. Tapi itu melaksanakan sholat sunnah yang biasa dia lakukan. Tapi karena ketika ke masjid keburu qomat, jadi kebiasaan sholat qoblanya itu disimpan ba'da subuh. Gitu. Ya. Ingat, ini terjadi bagi orang yang sudah benar-benar terbiasa. Terbiasa, ya, begitu. Nggak pernah terlewatkan. Nah, maka berlaku hal seperti ini. Tapi Anda yang kadang qobla, kadang enggak, gitu kan. Nah, itu tidak berlaku hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana cara menenangkan hati dan jiwa
suka timbul lintasan memori saat saya disakiti oleh mertua dan ipar. Setiap momen bertemu mereka, tidak ada kebaikan. Malah selalu saya dihina, dibully, diremehkan. Hingga itu memorinya numpuk kurang lebih 17 tahun. Gimana Ustadz? Ya begini ya Bu ya. Setiap orang itu punya pengalaman. Jadi kalau misalnya Anda selama 17 tahun itu kalau kumpul selalu dibully oleh mertua dan ipar, diremehkan, dihinakan, ya gitu. Dari awal nikah sampai sekarang sudah 17 tahun begitu aja. Terus ada rasa tidak nyaman berkumpul sama mereka, yaitu hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi begitu. Nah, kemudian wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau di dalam surat Al-Qasas itu ada kalimat wa idza sami'ul lagwa. Kalau mereka suka mendengar omongan-omongan yang tidak manfaat, omongan yang meracuni, omongan yang mengandung hinaan, makian, bulian, a'radu anhu, berpaling darinya. Jadi sebenarnya Anda boleh menghindari pertemuan-pertemuan kayak begitu, walaupun itu pertemuan keluarga. Wah Pak Aam, jadi kita mutusin silaturahmi. Bukan memutuskan silaturahmi, tetapi memutuskan keburukan. Ya, jadi kalau misalnya Anda bertemunya sebulan sekali, Anda bisa kurangi jadi 2 bulan sekali. Ya, begitu. Jadi Anda sendiri harus mengambil tindakan. Karena di dalam surat Al-Qasas dikatakan wa idza sami'ul lagwa. Bila mereka suka mendengar omongan-omongan yang mengandung dosa, ya salah satunya Anda. Kalau kumpul keluarga itu dibully sama mertua, dibully sama ipar, a'radu anhu, kamu berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya, mantapkan hati Anda bahwa untuk dia amal dia, untuk saya amal saya, gitu. La nabtaghil jahilin. Aku tidak akan larut dalam perbuatan yang jahil. Jadi perbuatan yang mengandung unsur membuli, memfitnah, adu domba, itu namanya perbuatan jahil. Saya mah nggak mau masuk larut dalam perbuatan-perbuatan jahil. Jadi kalau Anda misalnya ya tidak hadir di kumpulan keluarga karena seperti itu, dibolehkan gitu. Kan tujuan dari berkumpulnya dalam keluarga itu untuk kebaikan. Ya nggak? Ya nggak? Tapi kalau di situ malah justru dominannya keburukan gitu. Dan selama 17 tahun Anda merasakan hal itu, ya sudah tuh. Kurangi ketemu. Ya. A'radu anhu, berpaling. Dalam ayat lain dikatakan wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik. Ini berlaku rumus ini dalam dalam hubungan keluarga, dalam pertemanan. Kalau Anda merasakan dalam pertemanan itu banyak keburukan. Jadi kalau nunggu anak ya kumpul sama ibu-ibu, ngagosipkeun kepala sekolah, ngagosipkeun guru, ngagosipkeun mamahnya si Reza, ngagosipkeun mamahnya si Ani, ngagosipkeun. Jadi tiap kumpul nunggu anak pasti aya gosip. Maka a'radu anhu, kamu berpaling. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan, jangan suka duduk-duduk kayak di situ ya. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi kamu memutuskan keburukan. Kan dua hal beda ya. Memutuskan silaturahmi dan memutuskan keburukan. Itu dalam hal pergaulan juga begitu, teman-teman semuanya ya. Anda gaul dengan ibu-ibu, aduh hedon gitu ya. Makan dari kafe ke kafe. Kebayang nggak tiap hari dari kafe ini ke kafe ini. Memang nungguan anak sekolah. Kafe ini, kafe ini, kafe ini. Kalau Anda hitung-hitung dari Senin ke Jumat itu 7 kafe tuh. Ya, begitu.
duit Anda teh hambur dengan yang kayak begitu. Mending kalau diisi dengan omongan yang baik, pasti itu teh gosip-gosip. Nah, Anda teh kudu tinggalin yang kayak gitu teh. Jangan, aduh nggak enak, atuh nggak enak. Bukan nggak enak, Anda kudu meninggalkan suatu forum keburukan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saran saya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memahami ada qadha, i'adah, dan jamak sholat? Ya, ya masing-masing punya apa? Punya kasus ya Bu ya. Kalau qadha ya pasti itu kaitannya dengan puasa. Tapi di dalam sholat tidak ada qadha, karena kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak ada istilah kami mengqadha sholat gitu. Jadi tergantung kasusnya seperti apa begitu. Nah, terus kemudian ada yang disebut dengan jamak dalam sholat. Ya, jamak itu boleh dilakukan. Al-jam'u lil hajah wal qasru lis safar. Jadi rumusnya adalah Anda menjamak itu kalau ada keperluan. Ada uzur, ya. Kita pulang kantor nih, macet sampai rumah menjelang isya, lalu maghrib dan isya itu dijamak. Itu namanya lil hajah, karena ada suatu kepentingan. Nah, Anda melakukan safar, ya. Nah, itu baru berlaku qasar. Jadi semuanya, kalau yang Anda tanya apa itu jamak, apa itu jamak qasar, apa itu qadha, ya saya tidak mungkin bisa menjelaskan semua, tergantung kasusnya, karena keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa sholat harus selalu qomat walaupun sholatnya sendirian? Qomat itu hukumnya sunnah, ya. Dan qomat itu tidak selamanya untuk berjamaah. Jadi kalau saya nih sholat sendirian, iqomah. Untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah adalah iqomah, qomat. Ibu-ibu di rumah, kalau mau sholat wajib, qomat dulu. Sekali lagi, itu hukumnya sunnah saja, ya. Nah, di buku Sudah Benarkah Sholatku, saya bahas masalah ini detail. Ada dalil-dalilnya, ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa iqomah itu bukan sekadar untuk sholat berjamaah. Bukan sekadar untuk bapak-bapak. Tapi siapapun yang mau sholat, disunnahkan untuk iqomah. Siapapun yang mau sholat. Pria, wanita, berjamaah atau sendirian. Kalau itu sholat wajib, sunnahnya iqomah. Sunnah ya, catat. Jadi bukan syarat sahnya sholat. Itu hanya sunnah saja. Ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana cara memberi dengan ikhlas kepada orang yang pernah menzolimi, menistakan, serta menelantarkan? Misalnya, mantan suami dulu menzolimi dan menistakan saya. Sekarang, mantan suami saya udah susah dan sakit-sakitan. Bagaimana caranya saya ikhlas membantu dia? Kalau kita ingin membantu dengan ikhlas, ya kita jangan melihat masa lalunya. Kita ini semua punya masa lalu. Dan kita tidak mungkin bisa memutar jam kembali lagi ke masa lalu. Benar nggak sih? Saya itu nggak boleh meratapi masa lalu saya. Tapi mengambil pelajaran dari masa lalu, itu sebuah keharusan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Lihat apa yang sudah dilakukan lighad, agar hari esokmu lebih baik. Jadi satu, saya dan Anda kita semua punya masa lalu. Dua, tidak boleh meratapi masa lalu.
Tapi pandanglah masa lalu sekilas saja supaya jadi pelajaran untuk masa depan. 3, kalau Anda berhubungan dengan orang yang masa lalunya buruk, maafkan, lupakan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Jadilah orang yang mulia, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, makanya jangan jadi orang dolim. Nih, bapak-bapak tidak sedikit loh. Bapak-bapak lagi gagah, lagi banyak duit, lagi punya posisi, dolim sama istrinya. Jangan lupa, ada saat boleh jadi kita ini sakit. Coba, dulu kasar sama istrinya. Ngomong teh pasti nyelekit. Sekarang disuapin sama istri, dicebokin sama istri, dimandiin sama istri, jalan dituntun. Kumahata. Ini catatan nih untuk kita nih bapak-bapak, kita nih bapak-bapak. Jangan zolim sama istri. Boleh jadi Anda satu saat tidak bisa apa-apa. Segala penyakit ayat. Ternyata hanya istri yang kemudian akan berjuang, berkorban untuk kita. Makanya jangan zolim, kata Nabi, ittaquz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini bagi bapak-bapak yang kasar sama istrinya, pelit sama istrinya, zolim sama istrinya, suka ngomong yang menyakitkan sama istrinya. Belajar dari ibu ini. Suaminya sekarang sakit-sakitan, udah parah. Saya teh kalau mau berbuat baik, ingat dengan masa lalunya. Ya udah ibu, balas buruk dia dengan baik. Ya. Saya punya jamaah yang luar biasa sekali, luar biasa. Jadi dia cerita bahwa waktu haji itu dia sendirian, nggak sama suami. Ini ceritanya adalah 20 tahun lalu kayaknya. Ini ceritanya 20 tahun lalu. Saya juga masih membimbing haji, masih muda saya juga kan. Dia cerita, Pak Am, doakan ya saya di Arafah biar suami saya soleh. Saya haji sendirian Pak Am, karena suami saya seringkali melecehkan agama. Sampai dia bilang, udah kamu berangkat haji aja sendirian. Sok sendirian. Apa itu? Menyembah Ka'bah. Padahal dia tuh orang Islam Pak. Gitu. Nah, udah aja kan. Haji lah gitu. Ternyata Bapak Ibu, suaminya teh stroke. Jadi 3-4 bulan setelah haji, suaminya stroke. Padahal belum terlalu tua juga suaminya teh. Anggaplah sekitar 50-an lebih. Stroke-nya itu yang benar-benar membuat dia kudu di tempat tidur gitu. Ya. Mohon maaf, BAB di tempat tidur, pipis di tempat tidur. Wah, ya. Ibu ini coba ngurus suaminya. 10 tahun ngurus suaminya. Akhirnya suaminya mati, meninggal. Ya. Tapi menurut saya si ibu ini luar biasa sabar. Kebayang nggak ketika suaminya gagah, ya, dia didolimi. Ketika suaminya udah sakit, dia yang ngurus. Kebayang tuh? Ya. Nah ini mata bapak-bapak kudu insaf seinsaf-insafnya gitu. Ini saya ngomong dari hati ke hati lah sebagai laki-laki. Kita tuh kudu baik sama istri kita. Jangan zolim. Karena kita nggak tahu masa lalu kita tuh kayak apa. Coba perhatikan. Tidak sedikit orang yang menjelang masa tuanya itu ngerepotin keluarga. Bapak-bapak yang segala didorong, kali itu didorong, disuapin. Ku istri nata. Nah, kalau si bapaknya waktu gagah itu soleh, baik sama istri, pasti istrinya melakukannya dengan penuh kasih sayang kan. Kebayang nggak? Kalau kayak si bapak yang saya tadi ceritakan. Si istrinya dalam rumah tangga dizolimi. Sampai haji juga sendirian. Terus sok ngahina. Pulang haji, qadarullah, si suaminya teh sakit. Dan 10 tahun ngurus suaminya yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Padahal suaminya relatif masih muda waktu kena stroke berat itu. Umur 50-an, tapi udah nggak bisa apa-apa. Mati sebelah. Gitu.
Dan si ibu itu dengan sabar ngurus, nyuapin, ya. Udah gitu sering marah-marah, ya, nyuapin. Udah gitu kalau kan ngomongnya nggak jelas nih, ya. Ada keinginan, si istrinya kan nggak ngerti, lempar gelas kan gitu. 10 tahun. Ya. Dia bilang kalau saya mau tinggalin, saya bisa ninggalin gitu dalam keadaan begitu. Nah, makanya ini teh kudu jadi pelajaran untuk kita-kita semua, ya gitu. Nah, termasuk yang Anda tanyakan, ya sudah Bu, walaupun ibu sudah bercerai sama mantan, ya sama suami ibu, tapi sekarang mantan suami ibu tuh sakit-sakitan, sangsara, malarat. Alhamdulillah ibu ada rezeki, sok we bantu. Bantu karena walau bagaimanapun dia adalah bapaknya anak-anak. Jadi Anda lihat bukan sebagai mantan suami, tapi dia teh bapaknya anak-anak, bapaknya barudak. Kalau ibu bisa bantu, bantu saja. Jadi jangan ibu ibu terjebak ke masa lalu gitu ya. Dan banyak orang yang tidak berbuat baik itu karena terjebak di masa lalu. Aku tuh sakit loh, dia itu dulu teh begini. Ya, saya mengerti bahwa manusia itu tidak bisa melupakan. Tapi kita ini disuruh untuk memaafkan. Melupakan dan memaafkan itu dua hal yang berbeda. Kalau melupakan itu wilayah memori. Kalau memaafkan itu wilayah hati. Makanya di dalam Al-Quran kita bukan disuruh melupakan, tapi fa'fu anhum, maafkan. Saya sudah maafkan orang itu, tapi di memori saya masih ada bagaimana dia itu menyakiti saya. Kan boleh-boleh saja. Saya sudah memaafkan. Nah, urusan yang ada di memori kan tidak bisa di-delete begitu saja. Dan semakin saya berusaha untuk mendelete-nya, semakin kuat itu. Jadi teman-teman, kalau Anda pernah disakiti, semakin kuat Anda ingin mendelete, semakin menghunjam itu. Jadi biarkan saja, jangan berusaha untuk melupakannya. Begitu Anda berjuang untuk melupakannya, dia makin kuat. Itu memori kayak gitu. Tapi kalau udahlah dijalani aja, Anda nggak pernah nginget-nginget, Anda nggak berjuang juga untuk melupakan, malah itu akan rilis. Tapi kalau Anda berjuang melupakan, nah itu makan kokoh. Makanya Allah berfirman, fa'fu anhum, maafkan, bukan lupakan ya. Nah, jadi ibu maafkan saja, gitu ya. Maafkan saja, berbuat baik saja. Ingat dia adalah bapaknya anak-anak, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustadz, saya dulunya punya masa lalu yang kelam. Tapi sekarang saya sudah berubah, sudah bertobat, sudah memperbaiki diri. Tapi suka ada aja orang yang bilang, kamu tuh dulu ya begini, masa lalu kamu tuh gini. Saya menerima hinaan itu. Saya menerimanya hinaan mereka. Saya harus bagaimana? Saya suka minder Ustadz kalau dengar yang kayak gitu. Ngungkit-ngungkit masa lalu saya. Teteh, ya, Anda lebih mulia dari mereka. Ya. Jadi orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu kita, sebenarnya mereka orang-orang hina. Kita lebih mulia. Jadi Anda katakan, aku lebih mulia dari dia. Betul masa lalu aku buruk, tapi kan aku sudah bertobat. Sementara dia melakukan kemaksiatan dengan, kamu nggak nyadar dulu itu. Nah, ceritakan dia. Sobat-sobat Anda di masa lalu, kamu teh dulu teh gini. Nah teman-teman semuanya, sekali lagi, tataplah orang itu sekarang dan ke depan. Karena siapapun tidak bisa mengubah masa lalunya. Jadi jangan sampai Anda melihat orang itu, oh dia teh dulu, waktu kuliah kan gini. Udah, lihat aja sekarang. Ya. Nah, tapi masalahnya memang ada orang-orang yang, ciri orang yang hatinya busuk itu dia suka mengungkit masa lalu kita gitu. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda sekarang udah hijrah, Anda sudah bertobat, Anda sudah memperbaiki diri, lalu ada sejumlah orang yang suka ngata-ngatain, ngebully tentang masa lalu kita. Anda nggak usah lawan dia.
itu gambaran bahwa dia orang-orang busuk dan Anda orang bersih. Ya. Dia orang busuk, karena orang baik mah nggak akan begitu. Orang baik mah nggak akan ngata-ngatain, oh kamu teh dulu gini-gini. Orang baik mah nggak akan. Orang soleh mah nggak akan. Berarti dia teh orang busuk. Jadi Anda jadi minder kan? Iyalah, masa lalu saya mah gini. Anda jangan minder. Ya. Tanamkan dalam hati, Allah saja menerima tobat hambanya. Kalau orang kok masih ngomongin tentang masa lalu saya, ya sudah. Makanya ada saat hidup itu kita kudu jadi diri sendiri saja. Ya, saya pernah bilang di sini, kita ini nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Saya berulang-ulang mengatakan begitu. Saya contohkan nih, yang kita lakukan pagi ini, ya, banyak kemanfaatannya insya Allah. Tapi apakah semua orang suka? Ada yang nggak suka. Apakah karena ada yang nggak suka saya berhenti? Ya janganlah. Wong kemaslahatannya banyak. Di setiap acara pagi ini, dari YouTube, dari Instagram, dari radio streaming, dari radio OS, itu bisa sampai 25.000 orang yang ikut. Kebayang kalau ada acara, kemudian saya menghadirkan 25.000 orang. Wah, susahnya luar biasa. Sekarang tiap pagi, lebih dari 20.000 orang, 25.000 orang hadir melalui radio streaming, radio OS, YouTube, Instagram. Belum lagi yang YouTube itu nanti dia akan nonton lagi berulang-ulang. Jadi untuk apa saya dengerin orang yang mencibir? Gitu loh. Nah, hidup mah kudu begitu. Nah, sekarang Anda sudah tobat. Ngapain Anda kudu mikirin omongan orang yang mencibir karena pertobatan Anda? Sudah, lupakan saja. Toh Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan, inilah udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan sia-siakan amal hambaku, baik laki atau perempuan. Anda ingat saja bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau manusia itu suka sok suci, dia menghina kita dengan masa lalu kita, ya kita kan juga sadar bahwa masa lalu saya jelek, masa lalu saya buruk, saya terima, ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kita untuk memperbaiki diri. Tapi masih ada orang yang suka membuli Anda dengan masa lalu Anda, ya sudah, biarkan saja, nggak usah dilawan. Dan jangan bersedih, jangan merasa aduh, ini gimana ya, nggak usah, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kamu jangan sedih, jangan berduka. Kamu lebih mulia dari mereka. Kamu lebih mulia dari mereka. Gitu. Itu firman Allah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, di masjid lingkungan kami tinggal, ada imam yang bacaannya nggak bagus, kadang panjang pendek, tajwidnya salah. Selain itu, imam tersebut bacaannya itu-itu juga, kelihatannya tidak banyak hafalannya. Apakah saya boleh tidak bermakmum? Saya lebih memilih di masjid lain yang lebih jauh karena imamnya lebih bagus. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh. Jadi kalau kita ini boleh berpindah. Jadi gini, kalau saya merasa nggak nyaman dengan makmum, dengan imam itu, akhirnya saya sholat di masjid lain yang membuat saya nyaman. Boleh, boleh, nggak apa-apa, gitu, ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan kita boleh mufarokoh, keluar dari jamaah. Zaman Rasul ada imam yang bacaannya panjang banget, bagus bacaannya. Tapi si makmum ini punya keperluan. Akhirnya dia memisahkan diri. Setelah itu ada berita kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan lagi sholat memisahkan diri. Lalu Nabi memanggil, ya. Yang dipanggil oleh Nabi siapa? Imamnya. Ternyata si imam itu, si makmum bilang, ya Rasulullah, saya memisahkan diri bukan karena saya munafik, tapi saya punya keperluan. Ini imam nanti panjang pisan ya Rasulullah.
Apa kata Nabi? Yang ditegur oleh Nabi siapa? Afattanun anta ya Muaz. Muaz. Yang jadi imam saat itu Muaz. Muaz, kalau kamu jadi imam, jangan sampai memadaratkan makmum. Fa inna minhumud dhaif wal kabir wa dzal hajah. Kata Nabi, makmum itu ada yang udah tua, ada yang punya keperluan. Maka Nabi menyuruh kalau jadi imam meringankan makmum. Justru orang yang memisahkan diri dari jamaah tidak dimarahin oleh Nabi, tidak ditegur. Nah, ini isyarat kalau Anda tidak nyaman di suatu masjid, setengah nyamannya imamnya suratna eta-eta wae. Udah gitu makhorijul hurufnya juga ngaco. Saya mah di masjid yang sana aja. Imamnya lebih bagus, lebih nyaman gitu. Atau Anda sholat di satu masjid ya, tapi sangat kotor gitu ya. Sujud aja sampai Anda rasanya banyak debu. Saya mau cari deh masjid yang bersih. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku tercinta yang Allah muliakan, semoga Allah menolong kita, memberikan kesehatan pada kita semua ya, dan selalu menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara-saudaraku. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.